izin Mbak Yai, bincang-bincang untuk terkait kondisi Banyuwangi saat ini. Ada pemberitaan yang mengenai penolakan kedatangan Habib Syekh itu, menurut Mbak Yai, mungkin komentarnya seperti apa nih? Oh gini, kaitan masalah akan diadakannya selawat Habib Syekh di Banyuwangi. Ini saya dapat informasi, bahkan informasi pertama yang memberikan saya dari kelompok HBIB sendiri, kelompok HBIB Banyuwangi. Nomor dua, saya banyak WA dan telepon dari luar kabupaten. Tuh, kiai-kiai, enak sing boso ning Basurenjak, gimana Pak Kiai? Habib Syekh di Banyuwangi kok ditolak, ini ada apa? Itu WA. Juga ada yang masalah apa Pak Kiai, Banyuwangi Habib Syekh kok ditolak? Ini kiai-kiai yang telepon saya dari luar kabupaten. Nah, setelah itu saya malah dikirimi videonya penolakan ini. Nah, setelah itu saya ambil sikap. Menurut saya masalah penolakan ini, yang nolak ini orang yang goblok, tidak tahu agama. Nek dipaksakan, di samping saya nanti dengan pasukan saya tak perang di keamanan di polisi mesti aku kalah mesti di polisi diberi polisi aku mesti mati. Syukur mati jihad, karena yang saya bilang agama Allah, Muhammad itu Rasulullah, imban kami. Karena Nabi Muhammad namanya sudah diklaim bahwa mereka bajingan-bajingan adalah ngaku dunia, kami nggak terima. Itu yang saya bela. Saya yakin kalau saya bela ini, saya mesti sabilillah. Jadi artinya itu bilang leorek mesti aku rembak melbu penjara. Ini ada dua narasi. Yang pertama dari Kiai Sepuh ya Kiai senior di Banyuwangi, pengasuh pondok pesantren yang udah tua ya, dari tahun 70-an pondok pesantrennya itu, Manisyaul Huda kalau tidak salah. Narasi beliau itu singkat sekali, yaitu yang menolak tidak mengerti agama atau bodoh tidak mengerti agama. Lalu setelah itu beliau menguraikan tentang seruan untuk mencintai dzurriyyah Nabi. Ya berarti beliau ini termasuk muhibbin ya. Sudah pasti ditolak oleh kelompoknya Kiai Haji Madudin ya. Dan saya pribadi tidak terlalu suka dengan narasi-narasi yang tajam seperti itu, tidak ngerti agama atau apa. Tetapi beliau mengatakan menurut saya ya. Itulah kerennya ulama ya. Jadi tidak menisbatkan ucapan-ucapan itu kepada menurut agama atau menurut saya. Cukup menurut saya gitu. Ya namanya menurut saya bebas aja ya. Pandangan beliau mungkin dianggap tidak mengerti gitu, sehingga dianggap bodoh tentang agama. Yang menarik itu saya kok nggak melihat ada ulama sepuh di Banyuwangi itu yang setara beliau lah, yang juga menolak gitu. Karena mau tidak mau ini kan sudah menjadi menjadi berita publik ya, sudah menjadi pro kontra di publik. Biasanya itu kalau pro kontra yang seimbang itu ada ulama-ulamanya di masing-masing kubu gitu. Misalnya yang mengatakan begini ada ulamanya, yang mengatakan begitu ada juga ulamanya. Sehingga itu bisa kita bilang ya perbedaan pendapat antar ulama enak gitu. Tetapi kalau yang saya lihat ya mungkin keterbatasan saya nggak melihat ada ulama sepuhnya ya, dari kelompok yang mengatakan menolak. Yang muncul adalah wallahu alam tadi Kiai Ageng, apa itu ulamanya ya. Cuma saya kira narasi beliau itu agak-agak tajam juga ya. Ya nggak mungkin juga ditembak lalu mati lalu fisabilillah. Apa-apaan polisi mau, orang cuman mau gagalin orang sholawatan terus mau ditembak, enggak lah. Enggak gitu kayaknya Pak ya. Masa mau ditembak juga terus langsung mati terus langsung jihad fisabilillah, enggak lah. Kalau dimaknai jihad fisabilillah ya gimana kalau ngerasanya begitu ya, merasanya ini adalah memperjuangkan Rasulullah atau apa. Tetapi
kalau kita bicara jihad, ya kalau secara bahasa ya namanya jihad kan bekerja keras atau bersungguh-sungguh. Cuman kalau sudah ditarik kepada fisabilillah, ditarik kepada term-term agama, syariat, itu panjang kajiannya. Nggak bisa tiba-tiba ini jihad fisabilillah masuk surga atau apa, atau rela mati. Tapi saya yakin lah nggak akan mati juga. Ngapain polisi mau nembak-nembak? Ya paling ditangkap, ditahan, paling ya gitu-gitu aja. Memangnya mau ngusirnya gimana? Mau ngusir pakai pedang apa gitu? Paling ya teriak-teriak kan. Ya kalau misalnya ngusirnya pakai senjata tajam atau apa, itu bukan karena mau ngusir, itu memang kriminal, itu bukan jihad, itu mau perang. Artinya itu mau mencelakakan orang. Kalau ngusir-ngusir demo-demo saja kan biasa begitu. Tetapi saya berharap tidak terjadi begitu ya. Yang lebih menarik di sini adalah sebetulnya tujuan dari saya menjelaskan di sini adalah mestinya polemik-polemik seperti ini, ada narasi-narasi ini adalah jihad, itu kan sudah domainnya agama ya. Kalau ada pertentangan yang begitu signifikan begini, mesti salah satu masing-masing kelompok itu gawangnya itu ulama. Nggak bisa setiap orang bicara ini jihad, nggak bisa begitu. Mestinya ulama yang menjelaskan gitu, ini jihad apa bukan gitu. Ini termasuk perkara hak apa batil, ini termasuk sesuatu yang wajib dilawan atau ya tidak boleh dilawan, karena masih tarafnya adalah soal perbedaan. Misalnya karena amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan ilmu, harus mengerti mana yang benar-benar mungkar yang harus dinahi. Karena kalau orang mau nahi mungkar tapi dia tidak mengerti tentang mungkar, maka nanti ya'ti bil mungkar. Justru ketika mau nahi mungkar dia mendatangkan kemungkaran baru. Itu masalahnya. Sama lah dengan penyakit itu diobati oleh orang yang mengerti penyakit itu. Bayangkan kalau penyakit diobati oleh dokter yang nggak ngerti. Bukan dokter malah. Boro-boro sembuh Pak, bisa tambah sakit. Jadi penting setiap gawang itu penting ada ulamanya di situ. Penting ada yang mengerti betul-betul di situ sehingga gerakan-gerakannya itu tidak masuk kepada yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal dolla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kan itu masuk kepada al-akhsaruna. Orang yang sangat rugi, merasa benar padahal keliru. Dan benar dan salah itu memang gak hanya soal merasa, memang butuh tatakan ilmu gitu. Kayaknya agak-agak kalau kita berpikir, oh menghargai Rasulullah itu adalah kita binasakan atau kita lawan Ba'alawi karena mereka cucu Nabi palsu gitu. Seolah-olah kebenarannya itu sudah mutlak bahwa mereka ini bukan cucu Nabi, sama dengan haramnya mencuri, sama dengan wajibnya sholat. Sehingga setiap orang yang mengatakan berlawanan itu sudah pasti harus dilawan karena sudah berstatus kemungkaran. Wah, saya kira Kiai Imaduddin aja nggak sampai ke situ. Apa iya gitu? Ya, kalau Kiai Haji Imaduddin juga berpikirnya begitu, wah kacau itu. Enggak lah. Ini masalah apa gitu lah. Masalah anjing aja itu. Kita ngotot itu najis, itu kita. Orang lain bilang anjing tidak najis, enggak lalu kita perangi. Melecehkan sholat. Enggak begitu. Enggak gitu mainnya. Enggak begitu ya. Jadi ada patron-patronnya ya. Ya, tetapi saya tidak bantah apapun lah ya. Saya cuma mempertanyakan masa nggak ada di gawang, setiap gawang itu nggak ada apa ya yang seimbang lah ya. Ya mungkin ada tapi saya tidak tahu atau mungkin tidak tampil. Ya kita tunggu saja biar ketika ini menjadi polemiknya itu sehat, imbang gitu ya. Allahumma dinna